Tuhan, selamat malam. Baiklah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan, di mana hari ini adalah hari Jumat. Harinya kita sebenarnya untuk beribadah, ibadah rumah tangga. Namun hari ini karena keadaan yang tidak memungkinkan kita harus terpisahkan. Namun sekalipun demikian, jangan membuat kita untuk takut, khawatir. Namun biarlah hati kita semakin kuat, biarlah iman kita semakin timbul, dan biarlah kepercayaan kita kepada Tuhan semakin luar biasa. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini kita yang beribadah di tempat ini maupun yang di rumah, mari bergabung bersama dengan kami. Kita boleh beribadah, kita boleh menikmati hadiratnya Tuhan, dan kita boleh menikmati firman-Nya Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan dan baca firman Tuhan serta renungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdiam diri sejenak dan kita menikmati hadirat Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab malam hari ini Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, teruslah bekerja bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini harinya luar biasa bagi kami umat-Mu. Bapa, sekalipun keadaan yang tidak memungkinkan kami untuk ibadah bersama, namun kami tahu Tuhan Yesus di balik ini semua Tuhan punya rencana. Dan bukan karena keadaan ini membuat kami takut Tuhan, tetapi Yesus biarkanlah dengan melalui keadaan ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, kami umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah dan yang sedang bergabung bersama dengan kami mendengarkan hari ini firman-Mu, biarlah Bapa yang baik, Engkau menjamah dan Roh-Mu bekerja atas kami masing-masing. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang memulihkan hidup kami. Tuntunlah setiap hidup kami Tuhan, dan bekerjalah Roh-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Yang di rumah apa kabar? Pasti luar biasa. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ibadah hari Jumat, ibadah rumah tangga. Dan terima kasih juga telah senantiasa menemani kami untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan. Baiklah, hari ini kesempatan Tuhan masih berikan bagi kita untuk menikmati firman Tuhan. Nah, mari saya undang kita, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, pegang Alkitab kita dan kita boleh membukanya. Kita buka firman Tuhan malam hari ini yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Matius pasalnya yang kelima, ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan firman Tuhan berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Saya akan membacakannya bagi kita yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Mari boleh mendengar, memperhatikan Alkitabnya dan menikmati setiap perkataan-perkataan firman Tuhan.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan disampaikan kepada setiap umat yang mendengar dan setiap umat yang membuka hati dan setiap umat yang mau menerima. Firman-Nya berkata kepada kita di dalam Matius bahwasanya kita adalah garam, kita adalah terangnya dunia. Covid ini sekali lagi saya mau katakan mungkin membuat banyak orang takut. Covid ini membuat jarak yang sangat jauh. Dan Covid ini membuat segala sesuatunya harus kita jaga. Namun ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan kembali bagi kita bahwa setiap firman yang disampaikan bagi kita itu adalah firman yang hidup, yang senantiasa atau yang sebenarnya atau kebenaran sejatinya adalah untuk menguatkan setiap umat Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita kembali umat Tuhan. Firman-Nya menyatakan bahwa kita adalah garam terang Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dijadikan garam yang artinya bisa digunakan, yang artinya bisa diteladani, yang artinya bisa dijadikan sebagai saksi untuk pemberitaan firman-Nya Tuhan. Kalau Covid ini melanda dunia ini, jangan biarkan Covid ini melanda hidupmu sehingga membuat ketakutan demi ketakutan membuatmu mati sia-sia. Tuhan nyatakan segala sesuatu kebenarannya adalah baik. Itu sebenarnya ibu bapak saudara kasih Tuhan, yakin dan percayalah bahwasannya Tuhan punya rencana di balik segalanya. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan datang itu tidak melebihi daripada kekuatan kita sendiri. Perlu dipahami. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kemampuan yang kita sendiri Tuhan berikan. Hari ini Covid melanda dunia, bukan hanya Indonesia saja, tapi sudah seluruh dunia. Ada maksud Tuhan di balik semuanya, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini firman diperdengarkan bagi kita. Ingat, bahwasanya firman Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Artinya Tuhan tidak pernah biarkan kita melangkah dan berjalan sendiri. Tuhan selalu campur tangan dalam segala hal kehidupan kita. Perlu diketahui, Tuhan unjuk kita untuk menjadi terangnya dunia. Tuhan unjuk kita untuk menjadi
menjadi garamnya di tengah-tengah keluarga. Mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja seperti dulu lagi. Ini sebenarnya pencobaan yang berat. Namun apakah ibu bapak saudara kasih Tuhan? Karena kita tidak bisa beribadah di gereja lagi, kita putus hubungan dengan Tuhan. Apakah karena larangan tidak bisa beribadah di gereja lagi, tidak ada hatimu lagi terbuka untuk beribadah di mana saja engkau berada? Hari ini mari ingatkan dirimu. Tuhan telah nyatakan kepada setiap kita sesuai dengan panggilan kita. Engkau adalah garam. Saat Tuhan nyatakan kita adalah garam, saat Tuhan nyatakan kita adalah terangnya Tuhan, lakukan. Tadinya engkau orang yang sangat malas untuk beribadah. Hari ini mari benahi dirimu. Tadinya engkau tidak punya iman, yang ada hanyalah ketakutan dan kecemasan. Hari ini mari lepaskan itu. Karena apa? Karena Tuhan telah nyatakan bahwa engkau adalah garam terang dunia. Mari buat persekutuan. Sekalipun tidak di gereja, lakukan di rumahmu. Mari angkat satu pujian yang mengundang hadiratnya Tuhan. Boleh hadir di tengah-tengah keluargamu, hidupmu. Mari buka ruangan di dalam dirimu. Dan engkau boleh nyatakan di sini tempatnya Tuhan. Yakinlah. Yakin saudara yang kasih Tuhan. Tuhan itu tidak hanya hadir di gereja saja saat engkau beribadah. Tuhan itu hadir dimanapun engkau berada. Karena Dia ada di mana? Saya mau ingatkan kembali. Dia ada di dalam hatimu. Dia tidak pernah jauh. Hanya saja kebanyakan kita ini tidak menyadari keberadaannya. Nah, hari ini, malam hari ini, sekalipun secara lakukan, firman tetap disampaikan. Itu artinya, saudara, ada kesempatan Tuhan berikan. Buka hatimu. Nyatakan dalam dirimu, akulah terangnya Tuhan. Yang Tuhan pilih untuk jadi mezbahnya Tuhan. Saya firman Tuhan berkata bahwa hidup kita, tubuh kita adalah rumah doanya Allah. Sesuai firman Tuhan berkata, di dalam dirimu bangun mezbahnya Tuhan. Dan mari hari ini bangun mezbahnya Tuhan di dalam keluargamu. Mungkin kita akan berkata, kami hanya 2-3 orang. Kami tidak banyak, tidak seperti di gereja. Suasana di gereja dengan di rumah saat memuji Tuhan itu berbeda. Benar. Tapi firman Tuhan berkata 2-3 orang yang mengundang dia hadir di tengah-tengah. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah ibadah yang engkau buat atau lakukan, yakinlah saudara yang kasih Tuhan, ibadahmu itu ibadah yang luar biasa di hadapan. Kalau Tuhan sudah hadir dan bekerja saat engkau undang dia di dalam ibadah,
yang engkau lakukan, yakinlah, saudara yang kasih Tuhan, yakinlah, maka tangannya, rohnya ada padamu. Hari ini dia berkata, kamu adalah garamnya dunia. Garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Kita tahu bahwasanya garam ini punya banyak manfaat, apalagi bagi makanan. Lihat, kalau makanan tidak diberi garam, rasanya sangat hambar, dan otomatis untuk menikmati makanan itu tidaklah ada lagi. Karena apa? Karena tidak ada rasa. Tapi jikalau kita masak sesuatu dan masakan itu kita beri garam secukupnya, maka saat kita mencicipinya itu sangat terasa di lidah dan sangat nikmat. Apakah hidup kita itu hampa atau hambar sekarang ini, saudara? Yakinlah kalau firman Tuhan tidak ada di dalam hidupmu, tidak ada di dalam keluargamu. Yakinlah jikalau engkau tidak menjadikan hidupmu dan keluargamu mesbahnya Tuhan, maka akan hambar. Sama seperti makanan yang tidak dikasih garam, tidak ada rasa. Tapi jikalau engkau jadi garam di tengah-tengah keluargamu, yakinlah maka akan ada sukacita yang hadir. Dan saat orang melihat kita atau memandang kita, wajah kita itu penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara, saat ini mari selidiki hatimu, selidiki hidupmu, selidiki kehidupan keluargamu, selidiki kehidupan sehari-hari yang telah engkau perbuat atau engkau lakukan, sudah seperti apa. Dan mari selidiki setiap apa yang kau lakukan, Tuhan bekerja di dalamnya. Karena ada banyak kita tidak menyadari tangan Tuhan bekerja atas hidup. Kita menyadari saat kita dirundung masalah, saat kita diserang penyakit, baru kita sadari kalau Tuhan ada. Hari ini jangan karena COVID ini melanda seluruh dunia baru kau sadari adanya Tuhan. Hari ini saudara, mari benahi hidup kita. Firman Tuhan yang luar biasa ini disampaikan kepada setiap umatnya. Yakinlah Tuhan itu menginginkan kita tidak jauh dengan Dia. Yakinlah bahwasanya Tuhan menginginkan kita berbaur dan melihat Dia. Yakinlah Tuhan tidak menginginkan ada batasan ataupun jarak antara hubungan kita dengan Dia. Dan yakinlah saudara yang kasih Tuhan, perbuatan Tuhan itu nyata. Yakinkan dirimu bahwasannya Tuhan tunjukkan mukjizat bagimu. Hari ini mari buka mezbah ataupun rumah doa di dalam keluargamu.
Engkau akan berkata, aku tidak pandai memimpin, karena bukan orang yang pandai Tuhan pakai. Jikalau engkau serahkan hatimu, Dia akan pakai engkau. Dia akan tuntun engkau. Dan Dia sendiri yang akan bekerja atas engkau. Hari ini, jadikan hari-harimu itu mezbahnya Tuhan. Jadikan hari-harimu itu tempat kediamannya Tuhan. Jadi beribadah itu tidak hanya dilakukan hari Minggu saja atau hari Sabat, hari ketujuh, hari berhentinya, harinya Tuhan. Bukan di hari itu saja, Ibu Bapak Saudara, tapi setiap hari engkau boleh beribadah di hadapannya Tuhan. Setiap hari bangun pagi, jadikan dirimu sebagai mezbahnya Tuhan. Kita boleh sejenak datang di hadapan Dia untuk mengucap syukur. Mau tidur atau mau apapun, mari jadikan dirimu sebagai mezbahnya. Nyatakan dirimu, inilah garam itu Tuhan, inilah terang itu Tuhan. Di tengah-tengah COVID sekarang ini, jadilah garam dan terang. Di tengah-tengah COVID yang melanda ini, mari saudara, jadilah orang-orang yang memiliki iman untuk memberantas ketakutan. Malam hari ini firman Tuhan yang luar biasa ini tidak akan pernah berkesudahan diberitakan kepada kita. Dan malam hari ini mari nikmati firman Tuhan yang engkau dengar, yang engkau baca. Dan saat menikmati, saya kembali mau ajak kita untuk menjadi pelakunya. Karena kalau hanya menikmati saja, kalau hanya untuk menjadi pendengar saja, tidak menjadi pelaku, itu sama menipu diri sendiri, itu kata firman Tuhan. Tapi hari ini selain menikmati, selain merenungkan, kita yang ada di sini dan yang di rumah, mari kita mulai menjadi pelaku. Apalagi di tengah COVID ini. Sampaikan firman. Sampaikan firman kepada keluargamu, kepada tetanggamu. Agar apa? Agar keluargamu tidak tersesat dan engkau pun tidak jauh dari mereka. Baiklah saudara, hari ini saya baca kembali bagi kita untuk menutup firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mau ajak kita kembali
baik umat Tuhan yang hadir saat ini di sini maupun yang ada di rumah yang sedang bergabung bersama dengan kami. Mari hari ini di tengah COVID ini kita boleh bangkit. Mungkin selama ini terang kita redup. Hari ini mari nyalakan terangmu dalam hidupmu. Bangkit. Hari ini mari jadi orang yang berarti. Agar apa saudara? Agar kita tidak diinjak-injak orang. Agar apa saudara? Agar kita tidak dibuang. Tapi mari bangkit. Seperti Rasul Paulus, sekalipun hambanya dipenjara, sekalipun mendapatkan penyiksaan, dan sekalipun diludah dan dibuang orang, namun dia tetap bangkit jadi terangnya Allah. Mari bangkit, hari ini bangkit. Jangan hanya tidur aja. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah tingkah dan lakunya dan jadilah bijak. Hari ini saya berkata, jadilah terang, jadilah bijak. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memperhatikan semut, tingkah dan lakunya. Jadilah bijak saudara. Di tengah COVID, jangan biarkan dirimu tertidur pulang. Tapi di tengah-tengah COVID yang melanda ini, dan kita tidak tahu kapan COVID ini akan berlalu. Dan satu hal saya yakin dan percaya, kita yang ada di sini dan di rumah pasti merindukan beribadah bersama di gereja. Agar COVID ini berlalu, jadilah terang. Artinya jadilah pendoa di tengah-tengah keluargamu. Dan mari ajak keluargamu untuk menjadi rumah doa. Bangun mesbah Tuhan di dalam rumahmu. Dan yakinlah jikalau kita bersatu hati, maka Tuhan akan jawab. Dan saya yakin COVID ini akan berlalu. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Malam hari ini kita boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Kita mau berdiam diri, menikmati hadirat Tuhan dan merenungkan firman. Dan kita mau menjadi pelakunya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita dibenahi oleh firman Tuhan. Sehingga firman itu menguatkan. Sehingga firman itu boleh senantiasa menjadi terang dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk boleh mengangkat satu pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebentar kita akan tutup dalam doa. Mari bersama-sama kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing. Katakan di tengah badai, di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diangkatnya sekali hingga sekali nanti aku tiba di rumah
hadapan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saya undang kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu tiap langkah kami Engkau yang atur Bapa. Tiap langkah kami Engkau yang pimpin Yesus. Hingga saat nanti tiba Bapa yang baik, kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Namun Tuhan Yesus, sebelum kami bersama-sama dengan Engkau, mari jadikan kami Tuhan orang-orang yang boleh dipenahi oleh firman. Jadikan kami terang dan garamnya Tuhan, yang siap melakukan firman-Mu kemanapun Tuhan ingin. Bapa yang baik, kami tahu Roh-Mu ada bagi kami. Dan saat Roh-Mu ada bagi kami Tuhan, biarkan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Nya Bapa. Mampukan kami untuk melakukan tugas-tugas-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sekalipun COVID ini melanda dunia ini Bapa, jangan biarkan Bapa yang baik roh kami Yesus lemah. Jangan biarkan kami iman kami Tuhan hilang, tapi biarkan kami semakin kuat lagi. Biarkan kami semakin kuat lagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwasanya kami ini adalah garam Tuhan. Bahwasanya kami ini adalah terangnya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, untuk itu Bapa yang baik, untuk itu biarlah Roh-Mu bekerja atas kami untuk kami melakukannya Tuhan. Jadikan kami mesbah rumah doa. Jadikan kami mesbah-mesbahnya Tuhan. Jadikan umat-Mu Tuhan pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Jangan biarkan mereka takut Tuhan Yesus, tapi mari kuatkan iman mereka Bapa, dan bimbing mereka, dan ingatkan umat-Mu bahwasanya Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya tak satu pun ada umat-Mu yang akan jatuh oleh goncangan-goncangan. Kami percaya itu. Mari Tuhan jamah dunia ini, jamah bangsa kami ini, jamah kami Tuhan. Kami tidak tahu kapan berlalunya COVID ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami orang-orang Kristen, kami orang-orang percaya yang bersatu hati yang saat ini Bapa, hari ini kami mengandalkan Engkau. Kami ya Bapa yang baik mengutamakan Tuhan untuk bekerja atas segala sesuatunya. Mari Tuhan, kami ingin COVID ini berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan beribadah bersama Tuhan Yesus. Sungguh kami
Bapa. Mari Tuhan Yesus, mari Bapa yang baik, Engkau yang menguatkan setiap iman umat. Mari Tuhan, kami yang lemah, mari kuatkan. Kami yang kekurangan, mari Engkau cukupkan. Kami yang mungkin mengalami duka, mari Tuhan Yesus damaikan hati kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kami ada bersamamu dan Kau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah bekerja atas kami umat-Mu, dan teruslah Yesus senantiasa memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang hari ini sampai dengan selama-lamanya bagi kami penyertaan-Mu selalu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ingat saudara, kita yang beribadah di rumah, jangan lupakan firman Tuhan dan selalu buka rumah doa di dalam keluargamu. Andalkan Tuhan dalam segala apapun. Yakinlah saat engkau andalkan Dia pasti bekerja. Hari Minggu kita akan kembali lagi ke tempat ini, di tempat ini beribadah. Mari bergabung bersama dengan kita. Boleh kita melayani juga, baik di tempat masing-masing maupun di tempat ini. Terpuji nama Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Shalom.